Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Project 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat peritel yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Sederhana namun hikmat. Itulah suasana peringatan ke-79 Hari Kemerdekaan RI di Ibu Kota Amerika Serikat dan New York. Meski jauh di rantau, diaspora dan warga Indonesia mengikuti berbagai tradisi yang menciptakan suasana seperti di tanah air. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC dan New York. Peringatan 79 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, berlangsung di halaman Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Diawali dengan upacara penaikan bendera dipimpin oleh Wakil Duta Besar RI Ida Bagus Made Bimantara. Usai upacara bendera, ia menjelaskan keistimewaan peringatan tahun ini. Jadi saya sangat senang sekali karena tahun ini kan kebetulan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika. Jadi kita merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia itu dengan sangat lebih meriah lagi untuk tahun ini gitu ya. Tahun ini pihak KBRI menyerahkan penghargaan kepada sejumlah staf KBRI yang telah mengabdi selama 40 tahun. Salah satunya Errol Tandayu yang senang bisa tetap mengabdi bagi negara bila pun hidup jauh di rantau. Di KBRI secara bahasa Indonesia, terus di community juga
bahasa Indonesia. Kebetulan saya dari Manado, ada community juga orang Manado. Jadi setiap bulan, hampir dulu waktu itu, ketemunya Manado terus, jadi bahasa Indonesia terus. Acara peringatan lalu dilanjutkan dengan tradisi pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan kepada tokoh Indonesia di wilayah ibu kota Amerika Serikat. Seperti halnya di tanah air, panitia peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di ibu kota Amerika Serikat ini juga mengadakan berbagai lomba, seperti lomba makan kerupuk, balap karung, dan sejumlah lomba lainnya. Tapi aturan perlombaan tidak seketat di Indonesia. Kita ada 6 lomba, balap karung, makan kerupuk, goyang balon, sarung estafet, nah terus water cup and toilet paper, dan terakhir lempar sapu tangan. Ini kelasnya ada untuk anak-anak, paling banyak ini sangat seru anak-anak. Karena sekedar untuk hiburan bagi peserta termasuk anak-anak. Kalau hadiah kita nggak usah mulu-mulu, hadiah yang penting senang. Terutama kita kasih voucher sama mungkin Indomie. Alhamdulillah kita senang karena ini spontan, ya played by ear, semua kita sosialisasikan di IG-nya KBRI, ternyata spontanitas masyarakat juga alhamdulillah antusias mendaftar, dan anak-anak kecil yang sangat senang tadi lihat kerupuk, orang tuanya juga ikut menyambut, malah ikut bantu. Para peserta tampak antusias termasuk dengan lomba makan kerupuk. Kind of easy, because I just took big bites and then I just threw it to the ground, and I was going against 3-year-olds. Yeah, I've done it before in Indo, but last time I didn't win. In Indonesia, the people are more experienced and faster. I like it because I won first place. Kinda do, but I kinda don't either. As long as it's fun. Namun perayaan tidak berhenti di sini. Menurut Wakil Dubes, perayaan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lain berbarengan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. Dan di tanggal 25 itu puncak acaranya yaitu festivalnya, Wow Indonesia Festival, yang akan diadakan di depan Capitol Hill. Sementara di New York, peringatan kemerdekaan Indonesia berlangsung sederhana tapi hikmat, juga diawali upacara bendera dipimpin Konjen RI untuk New York, Winanto Adi. Peringatan di New York di ruangan Pancasila kantor KJRI New York dihadiri sekitar 100 orang, termasuk diplomat Indonesia dari KJRI maupun perutusan tetap RI untuk PBB, keluarga mereka, serta perwakilan masyarakat. Dari Washington DC dan New York, Yuni Salim, Eva Masrieva, Naratama, dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.